Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to Teras Al-Qudwa with me Lila Rohili, and of course today it's gonna be special moment because was today I have guest star very special. Dan kayaknya sih bukan lagi di studio kayaknya ya, udah berasa di surga. Masya Allah. Ini dari semua yang ada. It's so pretty. Iya. Apa kabar kalian guys? Alhamdulillah Baik ya. Oke. Yeah. Let's introduce dulu ya. Mau yourself atau mau dikenalin? It's up to you. Up to you. Oke. First, Miss Husnul from SD Elementary High School. Yes. Oke. Next, Miss Ovi from Junior High School. And then, Next, Miss Ambar from Elementary School. okay, the last. and me Irma from Senior High School. Oke, ada Miss Husnul, Miss Ovi, Miss Ambar, dan juga Miss Irma. Hari ini kita akan ngomongin tentang program bilingual program ya. Oke, yang kemarin sudah di launching, right? Is right? That's right. Oke. Boleh deh salah satu speak up gitu ya tentang what is bilingual program. Oke. Boleh? You? Oke. Jadi bilingual program ini adalah salah satu program yang diluncurkan, yang digagas oleh yayasan, ya. Yayasan di bawah Direktur Pendidikan yang di bawah Direktur Pendidikan, Mutu Pendidikan, di mana bilingual program ini based on the meaning. Bilingual program berarti dua bahasa. Right. Jadi Indonesia and English. Communicate in Indonesia and English. Okay. Nah, jadi di tengah maraknya nih ya, kita sudah punya keunggulan sendiri nih, Al-Qudwa, Qurannya, BPI-nya, Salat Sunnah dan sebagainya, Tahfiz dan sebagainya. Ternyata ini tuh udah ditiru juga nih, banyak juga dari sekolah-sekolah lain di negeri bahkan di negeri gitu. Ya. Okay. So, automatically kita pengen cari yang beda nih, Okay. gitu. Something Different dong, different ya. something different Something dong different. sama sekolah yang di negeri maupun swasta. Siap. So, adanya bilingual program ini salah satunya adalah itu. Dan goalsnya untuk sekolah, of course, secara bilingual ini mendorong guru dan siswanya untuk upgrade skill. Oke. Jadi nggak cuma student aja ya, Yes, tapi of seluruh course. warga yang ada, all civitas in Al-Qudwa. Yes, Alright. gitu. All Terus teacher. untuk siswanya sendiri itu secara tidak langsung kan mereka meningkat tuh confidence-nya sama skills-nya. Siap. Dan sebagai bekal juga nih buat mereka komunikasi sama other countries. Terus kalau di tingkat SMA mungkin mereka untuk for job, for study abroad gitu dan lain sebagainya. Dan untuk goalsnya juga untuk orang tua, secara tidak langsung orang tua bangga dong, Of course. anaknya Of course. punya Proud. kemampuan lebih Sip. dalam berkomunikasi bahasa Inggris, dan ini Yes. jadi bekal buat Siap. kemudian hari. Dan bilingual ini beda dong sama international. Oh? Apa Yes, bedanya? beda. Kalau international schools itu full English. Tapi Every kalau day. bilingual itu masih 50-50, masih combine antara English sama Indonesia. And we have schedule Yeah. every Tuesday and Wednesday. Every Tuesday and Wednesday. Yes. Yeah. Setiap For Selasa speak dan up Rabu English ya. language. Iya, itu ditentuin Oke. dari yayasan sendiri gitu. Oke, nice. Terus selain itu yang ngebedain not only in daily conversation, nggak cuma conversation sehari-hari, tapi juga di pelajaran juga pakai gitu. Jadi it's mean guru-guru yang ngajar pengantarnya pakai use English. Yes, of Oh, course. okay, Opening, nice. closing, sama giving some instruction itu pakai bahasa Inggris. Tapi kecuali untuk pelajaran bahasa, kayak bahasa Indonesia, Alhamdulillah. bahasa Arab, dan tahfiz kan nantinya Okay. misconception. Ya, gitu. tapi tidak menutup kemungkinan juga. Ya. Tapi It should boleh-boleh be aja ya. practice. It should be practice in your subject. Mungkin kalau dalam praktek mengajarnya khusus untuk beberapa pelajaran itu yang dispesialkan itu boleh tanpa bahasa Inggris, tapi di luar dari itu Yes, itu of disarankan course. gitu Of ya. course. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu yang programnya ya. differentnya sama international school. Dan ada Oke. tambahannya Bang Yo. Gimana It tuh? is from kindergarten, also Oh. for elementary school, Yeah. junior and also Oke, senior high school. senior high school. Jadi sahabat Al-Qudwa ini diberlakukan mulai dari TK
sampai dengan SMA ya. true. Oke. That's true. Jadi pertanyaan ya, kalau TK gimana nanti kalau ngomongnya gitu ya? Tidak menutup kemungkinan ya. Justru Iya. TK itu dia Iya. cepat menyerap Lebih The first mudah. language. Ada bocoran nggak kalau apa namanya di TK tuh kayak gimana gitu penerapannya bilingual schoolnya? Bilingual program. Oke, ini kalau ini based on my experience ya, Ah, karena anak saya di kindergarten di TK, ya, gitu. ah. Kan emang setiap tingkatan juga beda-beda ya cara ngajarinnya gitu. Otomatis kalau TK basically kayak vocab gitu ya, yang simple Word by vocab word, aja, yeah. word by word gitu, yang Word by daily word. vocab. Like what example? Good morning. Good morning. For example, thing in gitu. classroom, maybe Ah. door or windows and so on. Pengenalan benda kayaknya Yes. sih. Part of body, Yes. kayak Part kayak of gitu-gitu body, yang yes. simple aja. Beda dengan kalau di SMA ya, capaiannya juga udah beda lagi. Iya, Pasti. SMA lebih udah ke expression dan conversation sebagainya. ya. Yes, gitu. Oke. Saya boleh tepuk tangan sih buat program ini. Oh, Kita berikan sure. aplaus yang luar biasa ya. Thank Tidak you. berlebihan kalau kita berikan aplaus untuk program yang satu ini. Tapi kita juga pengen tahu ya, nggak cuma sekedar goalnya aja, tapi juga hal yang melatar belakangi. What is the background of this program? Gitu. Siapa barangkali? Oh, Miss Usul. Gitu. The first for English language is the second language in the world. In the world, right? Yes. I And agree. the first one, maybe for English language should be learned because all of them of media is used in English language. Ah, itu And dia. you should be practice in English language, maybe learning by doing. Oke. Yes. Pada intinya sih sebetulnya lebih kepada supaya semua warga di Al-Quba itu practice in Yes. English. Oke. Dan itu diberlakukan juga untuk para petinggi-petingginya kah? Yes, of course. Oke. Gimana support dari bapak-bapak petinggi di sana tentang program ini? untuk para petinggi yayasan pasti sangat mendukung program ini. Ya, sangat mensupport. Dari yayasan, termasuk juga dari guru-guru itu sangat antusias. Especially for the teacher Gen Z. Alright. Itu mereka kan sebenarnya the ability of English is very good. It's very good. Basic mereka itu udah keren Udah keren. banget gitu. Jadi ketika ada program ini ya mereka tinggal menjalankan Praktis aja ya. Iya. And it's not only in the classroom. If we want to buy at the canteen, for example, Masya Allah. we can using English. Oke, transaksi ada di kantin dan lain Yeah. sebagainya, How use in much English. the price? Yeah. How much the cost? It's mean berarti kasir, penjual yang di kantin juga harus bisa bahasa Inggris dong. Yes, So, of step by step, Step by little step by ya. little. Oke. Mungkin kalau untuk penjaga kantin mungkin stepnya berbeda kali ya. Mulai dari apa tuh namanya, nilai rupiahnya dulu kali ya, yang apa namanya, yang dipelajarinya dulu. Oke, nice. Sekarang aku mau ke masing-masing lembaga nih ya. Tenang, Miss Amber nanti dapat kebagian jatah pertanyaan ya. Masing-masing lembaga nih, kan masing-masing ini mewakili dari lembaga masing-masingnya gitu ya. Ketika ini digulirkan, bagaimana respon di tiap lembaga, entah itu dari siswa maupun dari guru-gurunya? Miss Ambar. Iya. Miss Ambar. Oke, diwakili sama Miss Ambar ya kalau untuk elementary. Ya, alhamdulillah kalau untuk di elementary school, kalau di sekolah dasar benar-benar disupport dari kepala sekolahnya sampai ke kaseknya juga itu, dari kurikulum juga benar-benar ayo digagaskan ya, jangan sampai programnya ini hanya di awalnya saja gitu ya, ramai, tapi nanti setelah Jangan hangat di awal saja ya. Tapi setelah itu tidak ada kelanjutan programnya. Nah, itu benar-benar disupport, dipantau juga, kita sama-sama nih seperti kemarin kalau English Day. Nah, itu diingatkan juga di grup waktunya English Day nih, ayo sebisanya kita ajak anak-anak untuk berkomunikasi gitu dengan yang lain gitu. Bahkan di elementary school nih, yang saya tahu bocorannya sampai bikin soft launching segala macam ya. Oh, saking antusiasnya. Apa itu? We can do this. Oh, we can do this. Coba gimana? Kalau ke saya gitu gimana cara ininya? Yel gimana? Ya, bilingual program. We can do this. Yeah. Saya sama mama bisa aja dia ngapain. Sudah gitu-gituan juga bisa. Oke. Nah, berarti kan
Of course, karena misalkan masing-masing lembaga menyambut baik program ini, berarti kan masing-masing lembaga mengolah kegiatan ini, program ini, sehingga terejawantahkan dalam masing-masing program gitu. Ada nggak di masing-masing lembaga programnya tersendiri gitu? Dari yang tertua dulu. Maksudnya lembaga tertuanya. Tapi paling muda ya. Okay. Ada nggak di lembaga SMA program yang mengkhususkan bilingual, especially English gitu? Ya, actually kan sebenarnya bilingual ini jauh dari sebelum bilingual program dari yayasan itu sebenarnya sudah implementasinya ya. Implementasinya sudah ada. Ya, like kayak announcement in English, right. Terus ada English Camp. English Camp, gitu, English Camp tuh Paret. Yes. Nah, itu menarik, nanti kita bahas. Dan ada beberapa program yang in English gitu ya. Nah, like adanya ini ya language week, English day kayak gitu ya. Sebenarnya udah ada kan gitu. Tapi adanya bilingual program ini kita sempurnakan lagi supaya lebih mantap nih implementasinya gitu. Kalau untuk di SMA sendiri karena ini memang baru juga ya, maksudnya dari yayasan seragam gitu ya. Kita yang sudah ada kita lanjutkan seperti English Camp. Kalau English Camp itu kan sudah dari awal ada pertama dari angkatan pertama itu dan itu terus berlanjut. Paling English Camp yang sekarang ini udah di tahun kedua berdasarkan kebutuhan SMA, bukan lagi cuma not only like conversation aja ya, tapi but also lah kita pilih programnya TOEFL. Masya Allah. Itu yang membedakan dengan SMA. Siap. Gitu. Karena kan TOEFL itu butuh banget nih gitu. Ini juga berdasarkan obrolan diskus sama orang tua juga ya. Butuh untuk mereka ada yang study abroad karena kan memang alumni dari Semata juga ada yang study abroad, terus buat job, terus untuk university, to continue to university juga itu butuh kan. Gitu. Jadi makanya kita fokusnya ke TOEFL. Yang kedua, kita ada Language Week. Language Week ini sebenarnya monthly agenda bulanan untuk to improve their confidence and skills. Like mereka show up speech, storytelling, singing, and also not only English but also like Arabic juga bisa gitu. Karena kan di Alku 2 ada Arabic sama English gitu ya. Of course Indonesia juga dong. Yes, of course. Terus yang terbaru ini ada morning habituation. Morning habituation, right. Kayak every Wednesday. Jadi mereka memorize some vocabularies or expressions. Iya, 15 menit sebelum masuk kelas mereka menghafal ungkapan atau idiom gitu ya. Ini tuh sebagai bahan untuk mereka biar daily conversationnya ada nih bahannya gitu buat ngobrolnya gitu. For example, misalnya apa expressionnya? Expressionnya take it easy. Take it easy. No worries. No worries. Take a rest. Take a rest. Okay. Something like Many that. more ya pokoknya. Yeah. And the most important thing is that. What is that? Not only for the students, but also teachernya juga. Ada teacher training. Jadi kalau di SMA ada Kombel, teacher community every Wednesday. Nah di situ guru-gurunya diajarin juga bahasa Inggris, termasuk kan biar cara bilingual ya. Iya gitu, kayak cara guru opening and closing and giving some instruction in English itu kan gimana ya gitu ya, cara ngomong pakai bahasa Inggrisnya. Nah itu di situ. Berarti peran Miss Irma cukup besar dong ya dalam I'm with my team sih. Siap. Berapa persentase kira-kira yang mulai terlihat perkembangannya progres speak English-nya di SMA? Kalau speak English-nya sebenarnya ya kalau program-program yang lainnya sebenarnya udah berjalan, tapi kalau speak English-nya karena memang step by step sih ya. Kalau presentasi berapa ya? Especially for teacher gitu. Oh, for teacher. For teacher it's about maybe to 20%. 20%? Oh, kayaknya lebih deh. Lebih dari itu. Enggak sih, kalau kayak speak yang daily conversation yang easy mah bisa lah. Bisa ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan nge-progress ya. Yes. Berarti kan itu bagus gitu, which is good. Kalau di junior high school pastinya lebih banyak lagi pastinya ya. BBT. Apa tuh? Belajar bareng teman. Masya Allah. Teacher share the information, share the how to communicate each other, gitu ya. Dengan sesama rekan guru. Sesama rekan guru juga. Masya Allah. Gitu. Namanya juga BBT ya. Iya.
Nah, kemudian nanti kan influence-nya ke anak-anak tuh. Nah, ada program apa aja? Itu ada once a month. Itu ada program love language for student. For the student. Oke. Kayak misalnya kita belajar idioms. Nah, kalau Gen Z itu kan nggak bisa paling lo misalnya how are you, I'm fine. Itu bagi mereka baik aja gitu. Oke. To old school, right? Tentang idiom itu, for instance, how are you? I'm in think of pink. I'm in think of pink, lagi berbunga-bunga. I feel blue. My feeling is so blue. Nah, kayak gitu mereka seneng banget mau belajar tentang idiom. Ya, mereka jauh lebih setahap lebih maju kayaknya ya. Karena mungkin faktor medsos juga kayaknya. Selain itu ada juga storytelling. Kemudian juga ada drama. Drama. Oke. Untuk daily-nya ada nggak? Weekly-nya ada nggak? Weekly-nya itu ada di Tuesday and Wednesday. Oke. We have to using English. Siap. Pare tetap jalan dong. Ya. Oke. Untuk tahun ini ada. Ada. Oke. Siap. Buat guru ada nggak ya? Guru. Semoga beberapa yang ikut ya, gitu menjadi pendamping. Pak Lilo, biasanya kita kan upacara itu pasti menggunakan bahasa Indonesia dong. Nah, kita last year we using English 50-50. From this year insya Allah we using English 100%. Wow, keren. Jadi yang namanya, misalnya siap gerak ya, biasanya kita siap gerak. Salut. Masih ingat ya Bang? Walaupun kemarin juga agak ketawa-ketawa juga ya, tapi oke ya. Geli. Belum familiar ya. Belum familiar. Tapi nggak apa-apa ya. Lama-lama insya Allah akan terbiasa juga. Siap. Ya itu berarti kan sebuah everything is need a process, right? Gitu ya. Jadi kadang-kadang memang sometimes geli, sometimes jijik, kadang-kadang gitu ya. Tapi ya harus dibiasakan gitu, mau nggak mau ya. Oke. SD gimana nih? Kayaknya harusnya lebih banyak sih, karena kan warganya juga lebih banyak, bejibun gitu ya. Atau bahkan sebetulnya karena SD itu masih simple, jadi programnya juga simple atau gimana? Ya, di SD itu ada ODOS. ODOS? Yes, one day, one sentence. Aduh, suka gigi pakai ODOS gitu. Itu ada ya, oke. One day, one sentence. Jadi sehari menggunakan satu kalimat. Ya, like what, for example? Misalnya I'm hungry. I'm hungry. Yes. Okay. Misalnya it's very hot gitu. Today very hot. Yes. Okay. Atau terserah apa aja ya, random gitu ya. Yang gitu. penting one day one sentence. Oke, ada lagi? Miss Ambar mungkin bisa membantu. Kita juga kemarin sama seperti SMA dan di SMP ya, sama punya program juga untuk guru. Seperti kemarin di Kombel itu kita practice dialog gitu sama teman. Introducing ya. Oke. Untuk apa namanya, ini kan sebuah program yang sangat grand gitu ya, gede banget gitu ya. Pastinya sayang banget kalau ini tidak terpublikasikan sampai keluar gitu ya. Dari teman-teman masing-masing lembaga bagaimana ini mempromosikan bilingual program ini gitu. Gantian deh. Bisa dulu lagi. Gimana dari sisi mempromosikannya atau dari segi mensosialisasikannya? Sudah sejauh mana? Apakah sudah sampai Amerika or something gitu? Iya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi cara kita meng-create suatu program itu, jadi kita gunakan seperti mohon maaf ya TikTok gitu, terus media sosial. Iya, media Kenapa mesti mohon maaf? Apa TikTok? Dibunyi gitu. Oh enggak. Gitu kan. Kita sebutin bebas aja. Jadi TikTok, terus Instagram, FB dan sebagainya. Jadi itulah cara kita untuk meng-create program kita itu biar lebih booming lagi gitu. Bahkan untuk mengenalkan ini loh sekolah kita, ini loh unggulan kita gitu, seperti itu. Jadi media sosialnya dioptimalkan gitu. Kalau junior high school, the same sama ya. Atau ada lagi yang mungkin lebih ke. Dan biasanya sharing informasi itu lebih ke grup orang tua. Gitu. Oke. Pernah on the spot barangkali ke CFD gitu, nggak? Belum. Tapi good idea kayaknya ya gitu, sampai kita ke CFD tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, apaan lu? Tapi nggak apa-apa. Ada sosialisasi ini paling. Jadi kan
mungkin at the first time guru-guru atau juga murid itu ngerasa can I gitu ya awalnya ya, tapi saya coba yakinkan juga dengan pengalaman saya sendiri bahwa saya pernah mengajar di IF Balilo English First di Cilegon. Nah itu kan it's not all the teacher, not only from Indonesia, ada juga dari England dan juga dari Amerika. Bagaimana cara mereka berkomunikasi itu kan tidak memerlukan structure and also the grammatical. Kita yakinkan ketika kita mau ke bawah, mereka hanya bilang go downstairs. Jadi nggak usah grammatically banget gitu. I want to go downstairs. Nggak segitu banget ya. Itu subjeknya apa? Itu yang bikin kita kadang susah gitu ya untuk berbicara bahasa Inggris gitu ya. Alright, oke. SMA gimana? Bagaimana mempromosikannya bilingual program ini? So far sama aja sih ya. Kita memanfaatkan media sosial, terus sama orang tua gitu ya supaya diajak untuk ikut share, terlibat. Bahkan beberapa announcement juga, announcement dan beberapa acara kita temanya pakai bahasa Inggris. Orang tua juga udah tahu gitu loh progressnya. Orang tua kan disampaikan gitu ya, dikasih tahu. Bagaimana reaksi orang tua? Apakah ada yang sampai bilang, ini mah ribet-ribetin aja misalnya gitu ya, atau justru supportive gitu ya, mendukung gitu, keren nih, kapan-kapan orang tua juga diajak untuk bilingual program gitu, gimana? Junior dulu deh. So far ya, ketika saya men-share kegiatan anak-anak di kelas nih ya, nah respon orang tua itu sangat bagus sekali. Ada sisi kebanggaan sih dari orang tua gitu ya, bahwa anak saya bisa ya Bu Guru, jadi dia bisa gitu. Bahkan mereka menghafal 1 hari aja udah bisa. Yang namanya lagu apalagi paling. Itu udah makanan sehari-hari mereka itu mah. Kekinian itu udah cepat sekali. Artinya it's not only enjoying about the music ya, tapi juga vocabulary-nya Di SD nih gimana? Orang tua, sambutan orang tua. Ya sejauh ini alhamdulillah positif aja gitu kan. Bahkan mereka mendukung dengan full banget. Waktu kemarin kita soft launching itu, Masya Allah antusias orang tua. Bahkan waktu saya live gitu ya, di live streaming di TikTok itu semua nonton banyak itu. Masya Allah sambutan mereka itu bahkan sampai ayo maju terus SD Al-Qudwah terus gitu ya. Kita mensupport semua. Saya sampai speechless ya Allah. Alhamdulillah gitu. Ya. Sebegitu supportnya orang tua untuk kita. Karena itu kan nanti juga berefek kepada anaknya mereka sendiri gitu kan ya. Kalau guru-gurunya hebat ya anak-anaknya juga akan hebat gitu. Sama ya, sama juga? Sama dong ya. Idem aja. Nah, kalau tadi kan sudah dengan beragam support dan lain sebagainya. Pasti dalam sebuah program itu nggak mulus-mulus aja dungs, gitu ya. Ada kesulitan yang biasanya suka yang harus kita hadapi gitu. So far gimana? Ada kesulitan atau tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam menggolkan acara ini? Program ini? Siapa nih? Mau siapa aja deh? Sekarang, iya silakan. Kalau tantangan karena bahasa Inggris kan belum 100% mantap ya. Jadi ketika mungkin gurunya berbicara ngasih instruksi itu kadang anaknya gitu. Oke. Apa Bu? Bisa dijelaskan lagi Bu? Iya kan suka gitu kan. Maksudnya apa Bu? Gitu. Paling lucu, gitu. Atau kayak diam gitu untuk menanggapi itu. Jadi belum maksimal gitu. Belum maksimal. Tantangannya itu ya, kalau anak-anak SD kan memang polos ya gitu, langsung aja gitu ya. Oke, kalau junior high school itu tantangannya adalah limited vocabulary. Itu aja. Jadi mereka tuh sekarang sudah agak enggan untuk membuka kamus karena memang sudah terbiasa di gadget. Betul. Dan lebih praktis ya kalau dia. Tapi kan sementara kalau misalnya di kelas kan nggak boleh HP. PR besar banget ya. Tantangannya adalah limited vocabulary itu aja. Tapi secara PD emang mereka pasti pede kali ya. Karena kan udah terbiasa dengan berbagai beberapa. Okay. Target kita kan 100% ya, gitu. Tapi ya mereka hanya butuh support aja sih, hanya butuh sentuhan dan dorongan yang lebih kuat untuk bisa increase ability. SMA harus beda. Harus beda. Jadi tadi idem aja.
Apa kesulitannya nih kalau SMA? Sama aja Bapak. Sama aja. Iya, namanya juga program juga sama. Ya sebenarnya generally sama aja ya. Vocabulary. Sebenarnya limit vocabulary sama confidence. Sebenarnya anak-anak tuh mampu sebenarnya mampu. Apalagi Gen Z ya gitu. Cuma ketika harus show up gitu ya. Mereka aduh mundur lagi gitu. Nggak confidence. Nah, makanya itu jam terbang terus di practice terus di push sehingga di push terus nanti lama-lama improve gitu. Oke, siap. Pertanyaan terakhir but not less. Seberapa optimis teman-teman menggolkan program ini? Let's say punya target berapa lama? Setahun kah? Cukup ataukah butuh 2 tahun? Miss Husnul? For target especially teachers ya, guru-guru. Special teachers, oke. Atau jadi, ya terserah mau student atau teacher juga boleh. Be confidence, be positive thinking. Buat semua teman-teman guru itu tetap kita semangat, tetap optimis. Mungkin 1000% mungkin. 1000%, oke. Enggak, harus optimis kan? Iya. Pertanyaannya juga seberapa optimis gitu ya. Jadi itu harapan saya. Bukan hanya menggaungkan language-nya saja, bukan hanya menggaungkan bahasa Inggris saja, tapi mempush semua guru-guru, yuk come on speak up in English gitu, apapun itu, what else gitu, apapun itu, intinya jangan malu dan jangan ada kata tidak bisa. Iya, jadi jangan, kadang kalau ketemu guru, Miss nggak bisa, nah justru dengan kata nggak bisa itulah yang akan membuat pola pikir kita, oh ya that's it, nggak bisa gitu. Jadi saya 1000%, saya harap semua guru-guru spesial di SD gitu ya, semoga bisa gitu, dan bisa karena terbiasa. Target setahun berarti bisa dong? PR berat kayaknya. Dari hemnya berat, oke. How about junior high school? Gini Barilo, ibaratnya kita tuh naik tangga, Siap. kita nggak bisa dari from the bottom to up gitu ya langsung. Step by step. Artinya tangga pertama kita harus lalui dulu, kemudian tangga berikutnya, dan seterusnya. Agree. Step by step. Oke. Cuman kan punya target dong. Target ya 1 tahun. 1 tahun. Di 1 tahun sudah bisa apa? Upacara itu 100% sudah ini. Sudah ya. jadi budaya habit ya. Kemudian the teacher of another subject, at least for closing, for opening, the instructor itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Alright, good. And communicate each other, the learners, the students, also using English. Itu target di tahun ini ya. Tahun ini ya, nice. How about senior high school? Mungkinkah gitu guru-gurunya bisa go to luar negeri gitu? Yes, of course kayaknya. Of course. Dari hati banget ya, dari hati ya. English teacher-nya dulu English teacher-nya dulu ya. English teacher and Indonesian of course. Lagi disebut ya Pak ya? Yeah, we hope overseas. Iya, oke. As a tourism. Of course. So? Step by step sih ya. Harus optimis, of course. And itu tadi sama seperti yang lain, step by step. Kayak hal-hal yang kecil misalnya di in learning process itu harus sudah hatam lah. Oke, ya, kayak opening and closing and some instruction itu harusnya udah hatam ya gitu. Oke. 1 tahun bisa apa? 1 tahun. 1 tahun kayaknya sama aja sih ya, itu ya learning process, terus anak-anak juga improve their vocabularies, their skillnya sama confidence-nya, sama also kan karena kita tagline-nya School for Global Thinkers, and of course berarti lebih banyak lagi dong alumni Semata yang go to international. Yes. Amin. Siap guys, berikutnya aku punya games untuk kalian. Oh yeah, it's time to game. Okay, this one for you. Thank you. Check it for you. Thank you. And you. And last for you. Oke. Aturan mainnya itu apa? Itu adalah es krim. Iya. Lollipop. Bukan, this is checklist and silang ya. It's mean agree on disagree. Oke. Sekarang saya mau bacakan. There's about 10 point statement, and you can show agree or
Disagree. Gak perlu sama, karena kan ini kan subjektif ya gitu, boleh beda, right? Berapa waktunya nih? Langsung. Langsung aja. Oke. Pertama, guru bahasa Inggris itu pasti galak. Oh, sama. Disagree dong. It's very. Kenapa? Very kind. Kenapa harus galak? Harus galak ya. Harus galak. Ketika kita bisa bersahabat dengan mereka, kenapa harus galak? Bahkan kalau galak makin tambah jauh bahasa Inggrisnya. Iya. Yang ada takut anak. Makin gak mau praktis nanti ya. Oke, good. Next, number 2. Bisa bahasa Inggris berarti kesempatan dan peluang terbuka lebar. Oke, Miss Husnu, kenapa? Iya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa global dan untuk saat ini itu semua orang pasti mempelajari bahasa Inggris, apapun itu, pasti semua menggunakan bahasa Inggris gitu. Seperti gerbang gitu ya. Seperti gerbang menuju masa depan. Kalau mau keluar negeri atau kemanapun pasti itu menggunakan bahasa Inggris. Bahasa internasional. Oke, good point. Next, number 3, bahasa Inggris itu membosankan. No. Iyalah, ngomongnya ke guru bahasa Inggris pasti dibilang salah berarti kan. Pelajaran mana coba yang se-fleksibel bahasa Inggris? Iya gitu. Watching the movie, listening. Ada tuh pelajaran bahasa Indonesia tuh. Bisa menonton gitu ya, membaca. Aku juga ada. Oke. Nggak mau kalah guru bahasa Indonesia ya. Oke. Pada intinya agree semua ya. Bahasa Inggris itu fun, menyenangkan ya. Alright. Number 4, apabila kalian lancar berbahasa Inggris, berarti akan lancar seumur hidup. Lancar apa ya? Lancar apa? Iya. Bahasa Inggris dong. Lancar. Ya udah. Miss Irma lihat-lihat dulu gimana sih? Nah, kan tadi maksudnya lancar dalam hal apa gitu. Bahasa Inggris. Ya. Tapi bahasa Inggris itu bisa hilang nggak sih kalau misalnya sampai seumur hidup Tidak itu? dipelajari. Kalau tidak dipakai misalnya. Ilmu bahasa pasti hilang. Ya berarti kan nggak, statement ini salah dong. Statementnya yang salah. Tapi kan nggak terkikis habis gitu kan. Habis gitu ya. Mungkin beberapa word lost gitu ya. Seperti itu. Tapi masih bisa dipelajari lagi. Bisa lebih memperlancar dan lebih mempermudah. Ini juga pengalaman lagi nih ya. Oke. Pengalamannya Maaf nih. banyak. Curhat nih. Dua banget ya. Pengalamannya banyak. Atas pengalaman umroh 2006. Nah itu kan we face another country ya, baik itu dari Tunisia, baik itu dari Amerika, baik itu dari Turki. Jadi kan kita bisa komunikasi apa aja, termasuk kita minta pertolongan. Kayak misalnya kita masuk angin. Entry word, apaan entry word? Entry gitu ya. Apaan gitu ya. Betul sekali pengalaman itu bahwa kita Okay. bisa nambah teman dari berbagai negara, itu kan sesuatu hal yang menyenangkan. Oke lah, siap. Number 5, kalian harus belajar di luar negeri atau belajar dengan native speaker untuk menjadi lancar. Bagaimana jadi? Gak apa-apa, ini yang ini itu silang. Belajar. Oke, ulangi ya. Pertanyaannya lancar ya. Iya. Bingung. Simak baik-baik dong. Kalian harus belajar di luar negeri atau belajar dengan native speaker untuk menjadi lancar. Oh no, enggak juga. Ada yang beda nih, ada yang beda. Maksudnya nggak tiap hari dengan It's okay, beda juga. Kita bisa mengetahui logat itu seperti apa, kan beda-beda paling. Kayak misalnya di Australia itu bukan hanya halo atau hello, tapi loy. Nah, dengan mengetahui logat seperti itu, otomatis Tomat aja beda cara pengucapannya. Ada tomato, ada begitu. Tomato, right. Ada American style and British. Siap. Juga punya siswa yang dari Australia gitu langsung ya. Iya. Gimana tuh? Benar-benar bahasanya itu logatnya kan berbeda. Iya, Kalau dialek. misalnya adanya asli orang British, Aussie. datang itu benar-benar berbeda gitu. Iya. Pengucapannya. Siap. logatnya. Jadi kesimpulannya bahwa harus belajar ke luar negeri untuk bisa menjadi lancar. Enggak juga. Enggak. Maka tadi kan begini. Oh iya. Misalkan native itu maksudnya via audio. Sekarang udah YouTube dan sebagainya gitu ya. Oke, nice. Number 6, lancar berbahasa Inggris artinya kudu ngomong dengan aksen ala native speaker. Enggak. Kita tetap cinta Indonesia. Nggak konsisten. Sorry ngomong gini ya. Oke, Miss Irma. Ucapan dengan ini beda ya. Iya. Sinkron gitu. Ya udah, Miss Irma deh yang ngomong, yang
Apa bukan alasannya? Karena beda sendiri. Aduh, gara-gara beda Tuh sendiri. kan jadi seru kan? Bilangnya malu katanya, aneh. Udah gini mah. Iya. Saya pernah ke Jogja juga ya. Kenapa? Open the door. It's okay, it's okay. Very okay, no problem. Oke, yang penting ngerti ya. Tapi sebenarnya gini nggak sih guys? Justru kalau kita misalkan membawa aksen kita itu kan kita bakal dikenali, ya nggak sih? Iya. Biasanya kalau kita fasih banget gitu ya, justru kita nggak diketahui ini orang Indonesia, orang mana, gitu nggak sih? Iya benar. Kayak misalkan orang Jepang kan bahasa Inggrisnya thank you gitu, gitu misalkan gitu ya. Oh berarti ini orang Jepang nih, gitu. Ya nggak sih? Iya betul. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Oke, sip. Next number 7, orang dewasa bakalan sulit mahir berbahasa Inggris. Orang dewasa bakalan sulit. Yang ada, wah beda sendiri nih dia checklist. Emang benar orang dewasa tuh udah Kalau perbandingan ya, Aha. dia masih usia berapa dulu? dewasa nih dewasa. Dewasa sekali apa dewasa? belajar di waktu kecil Aha. gitu. Bagaikan Terus batu. Jadi peribahasa Iya, jadinya. ya. Berbahasa seperti itu. Artinya memang kalau misalnya kita menginginkan anak kita ini gitu ya lancar gitu. Ya alangkah baiknya memang program ini bagus sekali dari kindergarten dulu gitu. Siap. Iya. Saya kalau udah dewasa mah, Walaupun walaupun sudah dewasa emang tidak menutup kemungkinan juga untuk terus tetap belajar. Iya, kan Cuma belajar agak itu sampai sulit bahasa. ya. Karena sudah banyak sekali ke distract dengan hutan, arisan. Itu kayaknya based on experience ya. Iya Iya, SPP dan sebagainya Iya, ya harga gitu jadi. cabai. Itu mama ya. Ya Allah, rempong kalian. Berikutnya nomor 8. Fasih banyak berbahasa Inggris. Kan 10. 10. Kan poin. Oke, just continue. Oke, fasih berbahasa Inggris berarti bisa menerjemahkan dengan lancar. Ulangi ya, fasih berbahasa Inggris berarti bisa menerjemahkan dengan lancar. Iya, betul. Oh, ada maju. Dari tadi Bu Opi sudah Kan boleh sering. beda ya, Beda. beda. It's okay. Nah, yang sama, Kok aku lagi? nggak apa-apa. Nah, Gimana? fasih berbahasa Inggris Blank. berarti bisa menerjemahkan dengan lancar. Berarti Mrs. Nus setuju dengan statement ini. Iya, karena yang namanya berbahasa Inggris udah lancar itu kan berarti sudah tahu dengan arti kan gitu, Oh, sudah iya sih. sudah paket lengkap gitu loh. Arti dengan pemahaman itu kan sudah paket lengkap. Nggak mungkin kita ngomong bahasa Inggris begitu ditanya artinya apa? Ayah gitu kan nggak mungkin. Iya, kayak nggak nyambung gitu ya. Iya. Yang beda. Ya, itu betul. Tapi ini juga based on the Experience. Experience. Asam garam ini. Ada juga dia yang pronunciation-nya is very excellent gitu. Oke. Ada juga tapi dia merasa saya kurang deh di vocabulary-nya gitu. Ada juga seperti itu. Artinya untuk mentranslate dia juga ada kendala. Oh iya, tidak bisa digeneralkan gitu Betul. ya. Masing-masing punya background sendiri gitu. Nomor 9, lancar berbahasa Inggris dapat dicapai secepat kilat. Oh, udah kasih silang semua ini. Iya. By proses ya, Iya. nggak usah dikasih alasannya. 10. Udah dijawab kok rasanya. Iya, ya pasti semua sepakat lah. Lancar berbahasa Inggris berarti jago grammar. Enggak juga. Nggak sinkron ya. Oke, Miss Irma, kenapa? Apa tadi Kenapa statementnya? lancar berbahasa Inggris Oh, ya. berarti jago grammar dan Miss Irma nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ya nggak juga dong. Gitu kalau misalnya kita apa-apa harus mau ngomong Iya. harus ngelihat grammar. Iya. Bagaimana aja dong Aja ngomong bahasa nggak Inggris, improve ya. dong. Kayaknya gitu. kalau grammar dengan speaking itu dua disiplin ilmu yang berbeda kayaknya Iya. ya. Gitu. Tapi secara tidak langsung kalau kita udah confidence terus dilatih practice terus speakingnya grammar akan ngikutin kok akan Ikutin. gitu. Oke. So first time grammar dulu apa speaking dulu? Speaking dulu. Oh, speaking dulu. Oke sih. Sepakat ya speaking. Ya. Oke, tepuk tangan buat kalian. Thank you. Nggak ada skor ini mah, cuma fun aja, fun games ya. Guys, thank you for coming here. Luar biasa, kalian hebat banget ya. For last closing statement deh, silakan barangkali mungkin mau mengajak untuk ikut program bilingual atau juga mungkin mau menyampaikan kepada generasi-generasi muda gitu untuk senantiasa praktis bahasa Inggris atau apa terserah, up to you deh.
Start from you. Aku lagi ya. Oke, buat semua Indonesia aja ya, untuk semua rekan-rekan baik guru maupun dimanapun berada gitu ya, untuk belajar itu jangan pernah menyerah. Insya Allah kalau kalian semuanya mau belajar, mau practice, learning by doing, insya Allah bahasa itu akan bisa dengan sendirinya gitu. Intinya yuk speak up and berdasarkan tagline kita, we can do this. Oke, good. Next. Closing statementnya adalah success start from here. Success start from here. Ayo kita sukseskan program bilingual ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan. Amin. Sepakat. Miss Ambar. Kalau saya mungkin ambil tagline yang kemarin ya, go and grow together. Maksudnya gimana tuh kok? Kita belajar dari sini, grow together, kita sama-sama tumbuh bersama. Kirain gue pergi gitu ya, ninggalin. Pergi melangkah menuju yang lebih baik. Bisa. Masuk. Lebih baik mendapatkan bahasa yang baru, kita belajar sama-sama, kita tumbuh bersama, jangan takut buat kesalahan, kita semua belajar bersama. Cakep. Last but not least. Tadi mau itu ya. Pat aja deh. Iya, silakan. Smart to be brave gitu ya. Language is not only a tool for communication, but also is a bridge to go and grow forward together. Tangan dong buat kalian. Thank you very much. Kalian kok hebat-hebat banget sih. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah sharing tentang bilingual program. Terima kasih juga sudah menginspirasi seluruh teman-teman yang nonton hari ini di Teras Alku 2. Mudah-mudahan dari obrolan kita nih, dari hahaha kita tadi nih, ada value yang bisa didapatkan dari hal tersebut gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Saya goodbye to kamera. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.